Berarti bahwa Bapak Sambo menjadi marah dan kemudian melakukan tindakan pembunuhan berencana itu akibat kena prank dari Ibu Putri ya. Salam jumpa kembali dengan Om Pas, ocehan mantan polisi anti suap. Para pemirsa yang saya muliakan, pagi ini kita akan berbincang-bincang santai masih mengenai tragedi di Rumah Sang Jenderal yang selama ini kita kemas sebagai sinetron Duren 3. Seperti kita dengar ya, kemarin Ibu Putri yang selama ini sulit sekali untuk dihubungi baik oleh LPSK maupun oleh Komnas HAM, dan akhirnya kemarin ternyata Ibu Putri memenuhi panggilan dari Bareskrim Polri untuk diperiksa sebagai tersangka dalam kasus pembunuhan berencana yang dilakukan oleh Bapak Sambo beserta ajudannya. Dan diduga Ibu Putri terlibat di dalam rekayasa ataupun rencana pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua. Tetapi yang menarik perhatian adalah di dalam pemeriksaan kemarin itu setelah 12 jam diperiksa, ternyata ada berita bahwa Ibu Putri masih bersikukuh kepada keterangannya bahwa dia adalah korban pelecehan. Nah, mari kita lihat ya, ini dulu pertamanya bagaimana sih kok pengakuan dia sebagai korban pelecehan ini kemudian menjadi pusat pembicaraan publik dan disanggah mati-matian oleh advokat atau tim advokat dari Brigadir Yosua atau keluarganya Brigadir Yosua almarhum. Jadi ceritanya begini kan, dulu kasus ini bermula tanggal 8 terjadi pembunuhan ya, tapi kemudian dirilis baru tanggal 11, di mana dalam rilis itu disebutkan bahwa kejadiannya adalah percobaan penodongan dan pelecehan yang dilakukan oleh Brigadir Yosua di kamar Ibu Putri di Duren 3. Ketika Ibu Putri berteriak, kemudian Brigadir Y itu keluar agak panik gitu, kemudian disapa oleh Baradae dari atas tangga itu, "Ada apa bang?" Tapi dia malah balik menembak, dan kemudian terjadilah tembak menembak sehingga Brigadir Yosua meninggal di tempat, dan penembaknya adalah Baradae karena dalam rangka bela diri. Nah, kasus itu kan dirilis tanggal 11, kemudian kejadiannya tanggal 8. Itu menimbulkan kejanggalan yang luar biasa itu ya. Publik pada tanya-tanya kenapa kok kasusnya tanggal 8 baru dirilis tanggal 11, dan kemudian mana bisa itu terjadi tembak menembak, kemudian demikian mudahnya kasus itu didalilkan sebagai suatu tindakan yang tidak senonoh oleh Brigadir Y. Dan yang lebih dahsyat lagi adalah ketika korban jenazah daripada Brigadir Yosua itu dikirim keluarganya, keluarganya marah besar karena merasa dihina, diperlakukan tidak adil, karena anaknya satu-satunya yang merupakan andalan keluarga, paling menurut, paling baik di antara keluarga itu kok dituduh sebagai penjahat, padahal kan dia korban pembunuhan. Oleh karena itu dia tidak terima dan menggugat balik atau melaporkan kembali kepada polisi di Bareskrim Polri, yang itu dilaporkan pada tanggal 18. Itulah asal mula heboh mengenai pengakuan Ibu Putri yang dilecehkan ini. Dan kemudian perdebatan itu kita bisa jelaskan begini. Di satu sisi ya, Ibu Putri itu ketika melaporkan bahwa dirinya dilecehkan dan kemudian dicoba ditodong, itu kan hanya keterangan dari rilis yang waktu itu baru diketahui bahwa ternyata rilis itu kan skenario yang dibikin oleh Bapak Sambo untuk menutupi perbuatan melakukan pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua kan gitu kan. Dan kemudian disuruh didalilkan bahwa Ibu Putri sudah bikin laporan bahwa dirinya itu dilecehkan dan kemudian dicoba ditodong dan sebagainya. Itu dari rilis hari Senin itu. Dan belakangan baru ketahui bahwa itu ternyata skenario yang dibikin apal-apal oleh Bapak Sambo dalam rangka menutupi perbuatannya kan itu. Dan kemudian itu kasus itu ya, ketika Bapak Kapolri menyampaikan bahwa ternyata belakangan hari baru ketahuan bahwa Baradae lah yang tersangka menembak Brigadir Y karena dia dipaksa oleh Bapak Sambo gitu, dan kemudian TKP-nya direkayasa seakan-akan terjadi tembak menembak atas arahan daripada Bapak Sambo itu kan. Jadi akhirnya kasus yang LP-nya dibuat pada tanggal 9 ya, itu ketika rilis itu berupa penodongan dan pelecehan itu di SP3 kan dihentikan. Nah, ini menurut teori
Kalau kasus itu dihentikan, dianggap waktu itu tidak ada tindakan kejahatan kan gitu kan. Jadi dianggap apa yang disampaikan oleh Ibu Putri itu tidak ada kan gitu. Secara hukum begitu gitu. Tetapi kenapa Ibu Putri itu kok masih kemarin diperiksa terakhir ini kok masih bersikukuh bahwa dia itu korban pelecehan. Nah, tentunya hal ini kita bisa menelisik ya. Kenapa sampai Ibu itu berpendapat begitu ya? Bapak Sambo ketika melakukan pembunuhan kepada Brigadir Yosua itu, bahkan direncanakan itu kan akibat dia tersinggung ya, keluarga, martabat dan kehormatannya diinjak-injak oleh Yosua yang notabene adalah supirnya dia. Setelah Pak Sambo itu menerima informasi dari ibu itu kejadian di Magelang kan gitu kan, maka marah sehingga kita pulang dari Magelang direncanakanlah pembunuhan untuk Brigadir Yosua itu. Kan begitu yang terjadi gitu. Dan kemudian informasi yang di Magelang ini pun juga masih simpang siur. Apa yang terjadi pelecehan di sana? Jadi Bapak Sambo itu sampai marah betul dan kemudian tega membunuh Yosua itu akibat pelaporan daripada Ibu Putri itu ketika masih di Magelang dan kemudian baru dilaporkan ketika sudah kembali ke Jakarta. Disitulah Bapak Sambo marah dan kemudian merencanakan pembunuhan itu. Kira-kira begitu penyebab daripada Pak Sambo berbuat itu. Nah, ternyata informasi mengenai tindakan tidak senonoh itu di Magelang pun itu juga berbeda-beda. Yang pertama ya, itu kan dikabarkan dulu yang sampai diungkap di DPR itu bahwa ketika rombongan Ibu Putri itu masih di Magelang sana itu kepergok Brigadir Y itu oleh Kuat gitu, membopong dari kamar ke sofa ke kamar gitu, sehingga Kuat memperkoki dan kemudian itu terulang lagi 2 hari kemudian kepergok juga Yosua baru keluar dari kamarnya ibu itu, sehingga terjadi cekcok lah waktu itu. Dan Baradae waktu itu ada di bawah loteng, tidak tahu apa yang terjadi, tapi kira-kira itulah intinya adalah Kuat itu memerkoi Brigadir Y sedang bermesraan lah kira-kira gitu ya dengan ibu itu. Itu yang terjadi. Nah kemudian ibu itu waktu itu nangis. Nah kita kan nggak ngerti ya nangisnya itu apa menyesal karena merasa dirinya dilecehkan atau menyesal karena kepergok kan, itu nggak ngerti ya. Itu dalam keadaan bingung lah pasti itu kejadiannya begitu. Sehingga dia akan melaporkan itu kepada suaminya nanti kalau udah balik sampai di Jakarta. Kan itu yang terjadi. Tapi di sisi lain juga ada juga itu informasi bahwa Yosua itu melaporkan bahwa Bapak FS itu ada simpenannya kan gitu kepada ibu gitu, sehingga ibu marah dan kemudian akan menyampaikan kepada suaminya nanti kalau udah balik ke Jakarta. Jadi di sini ya saya pikir ini posisi yang sulit bagi ibu itu ya. Apakah dia itu kemarin membuat laporan itu hanya karena untuk menutupi perbuatannya bahwa dia itu juga berselingkuh gitu ya, karena Pak Kapolri bilang itu motifnya adalah karena perselingkuhan atau karena pelecehan gitu. Jadi seandainya ibu itu ternyata berselingkuh, kan dia nggak mungkin juga lapor kepada suaminya bahwa dia telah berselingkuh gitu. Nah, paling pol ya dia memilih jalan ya supaya tidak dimarahi, ya dia pakai pelecehan itu tadi karena untuk menutup keterangan dari Fuad yang menuduh, yang menangkap basah itu gitu. Jadi kemungkinan yang terjadi adalah ibu itu melaporkan pada suaminya bahwa dirinya dilecehkan, bukan karena perselingkuhan. Karena kalau dia ngomong perselingkuhan juga sulit juga ya, masih tetap suaminya juga marah juga. Sedangkan kalau dengan pelecehan itu ya sama juga akibatnya kan, marah juga. Tetapi kan tidak separah apabila dia ngaku bahwa itu berselingkuh gitu. Itulah kira-kira ya, sehingga ibu itu kelihatannya memilih untuk melaporkan pada suaminya bahwa dia itu adalah telah dilecehkan gitu. Makanya ketika sampai di Jakarta waktu itu kan gitu, itu kan sama-sama itu dari Saguling ke rumah di Duren 3 itu mereka mengajak sama-sama, dan kabarnya itu ketika masih di Saguling Pak Sambo sudah merencanakan untuk pembunuhan itu, dan Ibu Putri juga ikut ke sana ke Duren 3, sehingga itu patut diduga dia itu ikut di dalam rencana rekayasa itu. Tapi kemudian kan di dalam rekayasa itu yang diekspos kan bahwa ibu itu seakan-akan masih dalam kamar, kemudian Yosua masuk, kemudian mau melecehkan kan gitu yang terjadi itu. Gitu.
Nah ini jadinya kan kita sulit untuk menentukan apakah kasusnya kayak gitu ya. Tapi untuk sementara kita bisa menyimpulkan bahwa mungkin ya kasus pelecehan yang terjadi di Duren 3 itu hanya karangan bohong lah. Bahkan ini juga secara hukum kan sudah dihentikan kan gitu kan. Sehingga itu memang tidak ada pidana. Tapi mungkin pelecehan yang terjadi ataupun perselingkuhan yang terjadi di Magelang itu masih sangat mungkin itu yang justru terjadinya di sana gitu. Nah kemarin kan didalilkan ibu itu bohong atau Sambo bohong, pelecehannya tadinya di Jakarta kok kemudian sekarang pindah ke Magelang gitu. Karena menurut pikiran kita ya itu sangat mungkin itu terjadinya di Magelang itu. Kan kemudian juga tim khusus juga meriksa ke sana itu, ke Magelang itu apa yang terjadi di sana gitu. Dan kemungkinan yang kita dapat ya adalah bahwa dari hasil penelitian apa yang terjadi di Magelang, yaitu mengenai apakah itu isu pelecehan atau itu perselingkuhan, ini terbuat dua versi informasi yang saling bertentangan. Di satu sisi, seperti dulu disampaikan di dalam DPR itu, kan salah satu anggota DPR menanyakan pada Bapak Kapolri, apakah benar waktu itu ada informasi bahwa Ma'ruf memergoi Brigadir Y sedang membopong dari sofa ke tempat tidur, dan 2 hari berikutnya juga dipergoi oleh Ma'ruf bahwa Yosua mengendap-endap keluar dari kamar, sehingga waktu itu langsung terjadi bentrok, dan ketika bentrok saat itu Baradae lagi di bawah dilarang ke atas oleh si Ma'ruf. Nah itu kan, jadi di isu itu yang ditonjolkan adalah bahwa terjadi percobaan atau perselingkuhan ataupun perbuatan yang bermesraan oleh Yosua dan dipergoi oleh Ma'ruf, sehingga Ma'ruf marah dan Yosua suruh turun, dan ketika itu Baradae datang dan mau naik ke atas dilarang. Dan isu itu waktu ditanyakan pada Bapak Kapolri kan dijawab sebagian besar, sebagian tidak gitu. Itu dari versi yang menyudutkan bahwa Yosua lah yang pernah mencoba berbuat bermesraan dengan Ibu Putri kan gitu. Nah di sisi lain ini belakangan ini baru kita ketahui juga ada informasi yang disampaikan oleh pengacara yang gondrong itu, di mana Baradae itu waktu itu mengakui bahwa ternyata ketika dia datang dari tempat ngantar anaknya makan, anak Ibu Putri itu kan putranya kan ada di sekolah di sana, kemudian dipanggil dan kemudian Baradae itu datang, kemudian di tempat itu sudah terjadi Brigadir Y sudah di bawah, si Kuat di atas. Ternyata itu informasinya adalah justru si Kuat lah yang kepergok oleh Brigadir Y itu, si Kuat yang kepergok lagi bermesraan dengan Ibu Putri di dalam kamar, dan kemudian kepergok Brigadir Y sehingga dia marah-marah dan mengancam kan, itu kira-kira gitu. Nah dan kemarin ini juga ditunjukkan juga kan di dalam salah satu adegan di rekonstruksi itu juga ada kelihatannya adegan yang seperti itu yang mendukung bahwa si Kuat ada di dalam kamar dengan Ibu Putri, tapi kita sendiri belum tahu persis ya itu adegan dalam rangka mendukung yang mana. Jadi intinya ada dua itu versi ya. Di satu sisi Ibu Putri itu berselingkuh dengan Ma'ruf, Kuat Ma'ruf, dan dipergok oleh Brigadir Y. Di sisi lain justru Brigadir Y itu terpergok oleh si Ma'ruf. Nah ini mana yang benar, mana yang salah, kita sulit ya. Di satu sisi karena Brigadir Yosua sudah meninggal dan Ibu Putri juga mengatakan begitu. Di sisi lain juga kita tidak tahu apakah polisi juga sudah mengungkap bahwa ternyata yang terbukti atau berselingkuh dalam tanda petik itu adalah Kuat Ma'ruf, karena selama ini kan belum pernah terbuka gitu. Seandainya ini terbuka mungkin spekulasi publik tidak bertanya-tanya sampai sekarang ini gitu. Tetapi terjadinya perselingkuhan atau percobaan pelecehan yang terjadi di Magelang itu dikuatkan dengan bukti bahwa ketika Brigadir Yosua itu pulang kan dia kan ketakutan akan dibunuh oleh si Kuat lama gitu, yang tadinya ditafsirkan Kuat Satgasus gitu, tapi ternyata kan itu si Kuat yang membantu ibu yang sudah lama itu. Jadi ini juga ada kaitannya dengan isu juga dulu bahwa memang terjadi perselisihan antara Kuat dengan Yosua sudah lama katanya. Mungkin tadinya kan ditafsirkan karena Kuat itu dulunya sudah lebih lama di situ, dan kemudian ketika Covid dia keluar sementara, kemudian digantikan oleh Yosua, dan Yosua mendapatkan kedudukan yang lebih bagus gitu sehingga terjadi iri. Kira-kira dulunya kan terjadinya dipikirnya cuma perselisihan antara pengaruh ya untuk mendapatkan pengaruh di rumah tangga. Tapi ternyata sekarang justru saling memfitnah mengenai perselingkuhan ini. Jadi kira-kira itu yang sehingga memojokkan Ibu Putri itu sampai sekarang ketika diperiksa kemarin menjadi tersangka dan kemudian diperiksa 12 jam itu, pengacara mengatakan bahwa masih bersikukuh motifnya adalah korban pelecehan. Jadi kira-kira dulu itu yang ketika di Magelang itu Ibu Putri itu menelpon Pak Sambo mengatakan bahwa ada terjadi yang sangat memalukan lah, tapi nanti saya terangkan di Jakarta gitu. Dan rupanya itulah yang mengakibatkan Brigadir Y itu kan takut akan dibunuh sepanjang perjalanan itu, dan kemudian sampai di Magelang terjadilah seperti diskenariokan di dalam rekonstruksi kemarin itu. Jadi kembali dari Magelang ternyata ibu itu melapor kepada Pak Sambo marah mungkin, kemudian dia merancang pembunuhan. Di situ ada
Barada E, ada RR, ada Kuat, dan kemudian ada Ibu Putri juga gitu kan. Dan kemudian dilaksanakanlah pembunuhan itu di rumah Duren 3, dan sempat juga tempo hari ada informasi bahwa si Ma'ruf itu mau melarikan diri tapi kemudian ketangkap. Jadi dengan data-data seperti itu kelihatannya kok cukup jelas ya apa yang terjadi itu. Jadi kurang lebih motifnya itu adalah ibu itu ketika di Magelang terpegok entah oleh Kuat atau oleh Yosua, tapi yang jelas terpegok dalam kondisi entah pelecehan ataupun dalam perselingkuhan. Dan kemudian ketika itu mau tidak mau kan harus dilaporkan, karena antara dua ini mungkin Kuat Ma'ruf ataupun pada Brigadir Y yang akan lapor kepada Pak Sambo waktu itu. Makanya Ibu Putri terpaksa melaporkan itu di Jakarta. Dan kemudian dia ikut, kalau memang terjadi seperti itu, paling pol kan dia bisa mengatakan ya saya korban pelecehan kan kayak gitu. Itu jadi kira-kira itu ya mungkin motif kenapa kemudian Ibu Putri bersikukuh pada keterangannya bahwa itu adalah terjadi pelecehan seksual itu. Kita tidak tahu mana yang benar mana yang salah, karena selama ini kita hanya menduga-duga ya. Tapi kurang lebih cerita yang hampir bisa kita maklumi adalah bahwa memang Bapak Sambo itu kalap karena mendapatkan informasi dari istrinya bahwa dirinya itu dilecehkan entah oleh Yosua ataupun oleh Ma'ruf ya, kita tidak tahu. Tapi yang jelas pasti dia lapornya mesti dilecehkan oleh Yosua. Buktinya kan Pak Sambo langsung merencanakan pembunuhan kepada si Yosua, sedangkan si Ma'ruf diajak ikut-ikut merencanakan. Dan di situ mungkin Ma'ruf juga karena memang peranannya tadinya memfitnah si Yosua, ya dia ikut-ikutan kan gitu. Jadi kalau memang demikian kejadiannya, maka sangat besar itu faktor kesalahan yang di pundak Ibu Putri maupun Ma'ruf kalau memang itu ceritanya begitu ya. Jadi sekarang mungkin akan lebih jelas mengapa kira-kira Ibu Putri itu memberikan keterangan bahwa dirinya dilecehkan, itu karena kondisinya memang terpaksa di dalam kisah itu seperti itulah jadinya. Baik para pemirsa sekalian, dari diskusi kita ini ya mengenai keterangan Ibu Putri bahwa dia adalah korban dari pelecehan yang dilakukan oleh Yosua sehingga menimbulkan kemarahan Bapak Sambo untuk melakukan pembunuhan berencana terhadap Yosua, maka apabila nanti ternyata fakta yang benar adalah bahwa peristiwa di Magelang itu yang kepergok adalah Ibu Putri dengan Kuat Ma'ruf oleh Yosua, bukannya Yosua yang kepergok dengan Ibu Putri oleh Kuat, maka berarti bahwa Bapak Sambo menjadi marah dan kemudian melakukan tindakan pembunuhan berencana itu akibat kena prank dari Ibu Putri ya. Karena kan yang sebetulnya kan kalau memang yang terjadi itu adalah Ibu Putri dengan Kuat, malah dibalik kan. Jadi yang kepergok adalah Ibu Putri dengan Yosua, kepergok oleh Kuat. Jadi di sini kalau memang benar begitu ya, jadi kesalahan besar nanti akan tertimpa juga kepada Kuat Ma'ruf dan Ibu Putri yang telah memfitnah kepada Yosua. Mana yang benar ya nanti kita tunggu saja nanti di persidangan mana yang terjadi sebelumnya. Dan ini sinetron ini sangat berliku-liku ya. Jadi ternyata akibat dari kurangnya penjelasan yang disampaikan oleh yang menangani kasus itu sehingga publik menduga-duga, dan sementara ini yang berbohong berbohong terus, tidak membuka karena tidak dipaksa membuka dengan penjelasan kepada masyarakat. Ya mudah-mudahan kita bisa cepat segera tahu kasus ini. Kita tunggu saja di pengadilan sehingga kita tidak penasaran. Demikian ya kira-kira singkat analisis mengenai kenapa Ibu Putri itu kok terus bersikukuh pada masalah pelecehannya gitu. Mungkin itu karena terpaksa, dan kalau melihat kondisinya kayak gitu kok kelihatannya Ibu Putri jadi berat sekali pertanggungjawaban atas tindakannya itu. Baik, terima kasih. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Kami mengharapkan subscribe, like, dan share-nya agar kita bisa lebih banyak memberikan informasi kepada masyarakat. Terima kasih, sampai jumpa di Kompas berikutnya.